Untuk menghitung volume daripada benda yang tidak beraturan digunakan metode integral menghitung volume yang dikenal dengan metode cakram tadi. Cakram itu yang dimaksud itu potongan yang kecil itu. Potongannya itu sendiri disebut dengan dx tadi, itu potongan kecilnya dx. Nah, jadi luas volume yang cakram ini yaitu volume sama dengan volume tabung, yaitu luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi yaitu pi r kuadrat kali T. Nah, pi r kuadrat kali T inilah yang kemudian ditransformasikan menjadi ini pi r kuadrat kali T. Luas alas kali luas alas kali tinggi. Ya, yaitu menghitung volume, kata kuncinya tadi volume ini. Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Cuman digunakan di sana apa? Ya bentuknya nggak beraturan. Kalau bentuk beraturan tadi sudah ada luas alas kali tinggi. Ini lingkaran, jari-jarinya sekian, tingginya sekian. Kalau kita mau menggunakan yang tipenya perkiraan, ya sebenarnya nggak terlalu. Misalkan berapa perkiraannya? Ya, tingginya pakai itu bisa. Tapi kalau untuk yang presisi ini sangat presisi. Jadi volumenya itu betul-betul bisa menghitung yang detail. Volume yang bagian atas dikurangi bagian luar volume di S kuadrat bawah dapat lalu. Jadi dia presisi semua hasil sumber besar dari peraturan bisa didapatkan volume. Bisa dapatkan asalkan tadi kita tahu yang tidak yang pilihnya berapa 8 dan ini 7 bila dia presisi. Tapi ini lebih mirip dengan soal yang tadi. Y sama dengan sepertiga X. 3X ini garisnya begitu diputar 360 derajat. Tadi ya. Jadi garisnya ini enggak. Kalau garis yang diputar 360 derajat. Itu mau hitung pakai apa? Kalau itu gimana? Batasnya, batas kiri, batas kanan, fungsi 360 B kita tulis 22 tersebut. R ya, dari ini. Dari tadi ini. Mana? Nah, ini. Dari
Ada gambaran ya? Atau nggak ada? Mana fungsinya? Ya, jari-jari dari tangan ini diputar 360. Nah, berapa kan nih? Volumenya di sini 550 mil. Ya mungkin benar. Kalau kita mau menggunakan metode tadi mungkin akan detik-detik. Tapi sangat presisi. Kita bisa menghitung dan mendekati banget. Ada banyak metode sebenarnya, ini salah satu metodenya. Metode lainnya timbangan nggak bisa jadi kalau kosong, cuma diisi air. Ada ketahuan kan? Ketahuan volume di dalamnya. Nah, itu. Jadi itu namanya teknik di mana kita bisa mengetahui sesuatu dari informasi yang diberikan. Kebetulan kan? Anggap atas dan bawahnya sama. Kalau atas dan bawahnya tidak sama, bisa saya bagi begini. Saya bagi begini. Volumenya tengahnya bukan diputar 360, tapi dihitungnya tetap 360 derajat. Nanti jadi bagi dua. Tengahnya. Buku balok ya. Ada pertanyaan? Nah, intinya di situ ya. Kalau metode yang lainnya tuh, ini cuman memperlihatkan tekniknya aja. Yang sebelah kanan, yang saya katakan tadi, ini dia. PR bawah. Ini yang atas. Dikurangi yang, nah ini volumenya. Ya. Yang atasnya apa? PR kuadrat juga ya. Luas alas kali dikurangi luas alas kali tinggi juga. Ini luas alas kali. Gitu. Ini kalau ditulis dengan diuraikan pi h kuadrat x dikurangi pi y kuadrat x. Ya, yang atas dikurangi ya. Yang atas bedanya kalau yang tadi yang pertama volumenya yang di dalamnya. Volumenya volume benda. Kalau kita mau volume yang gampang, yang ini doang ya. Bisa ya, dua metode itu aja ya. Nah, ini bisa terlihat gambarannya. Ya. Ya, yang disebut dengan metode tadi itu metode apa? Cakram. Ya. Maksudnya itu potongan kecilnya doang, tapi
volume. Tuh, ini yang tadi ya, yang nah yang kerucut tuh. Ya, ya, yang kerucut tadi sepertiga kan. Jadi kalau menghitung volume tidak beraturan, caranya gimana? Dapatkan yang ini itu, yang diarsirnya. Apa itu yang diarsir itu? Luas namanya itu, luas penampangnya. Penampang itu kalau kita putar, oh benda itu jadi. Ini seperti ini nih. Apa kalau untuk mendapatkan volumenya ini, gimana caranya? Bentuk lingkaran, setengah lingkaran yang besar ya. Itu kan? Ini kan bentuk setengah lingkaran. Nah, ini ya. Ini diputar 360 di bendanya itu, volumenya. Kalau menghitung luasnya, nah jadi kalau mau hitung benda ini, yang kebayangnya bagian itu, ya. Jadi kan saya ambil contohnya, saya ambil contoh yang ini. Gimana cara? Bayangnya dimensinya. Di sini kan titiknya nggak betul. Di titik batas kanan. Di kuadrat, di kuadrat, di titik. Kita cuma perlu kita cuma perlu saja. Fungsi yang atas ini apa? Dia sama dengan akar X. Fungsinya itu yang ini langsung ya. Sorry. Di atasnya
volumenya tambah aja berarti. Kalau terhadap sumbu Y, kalau terhadap sumbu Y kita perhatikan integral terhadap X saja dulu tadi yang jadi patokannya. Integral terhadap X tadi Pi F kuadrat X. Ya. Integral kita putar terhadap sumbu Y, jadi dia fungsinya seperti ini si benda putarnya, volumenya itu. Maka ini V sama dengan Pi F kuadrat Y. Itu aja. Sekarang kita lihat sebelah kirinya. Batasnya dulu. Ini Y kan? Berarti batasnya dari mana? Yang ini, yang bawah. Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 3. 0 sampai 3. Ya. Jelas ya? Fungsinya di situ ya, Pak. X sama dengan ya. X sama dengan ini. Kalau Y sama dengan Fx, kalau X itu sama dengan Fy. Nah, berarti ini Fy ini udah langsung. Fy berarti akar pangkat 3 dari Y dipangkatkan udah. Gitu. Ini ya. Ini namanya formulasi integral untuk menghitung volume. Ya. Itu belum nggak menghitung ya. Cuma kalau udah tahu formulanya, oh begini. Ini fungsinya. Fungsinya dikuadratkan. Pi R kuadrat kali T. Gitu. Ada pertanyaan? Saya tahu makna belum ada itu. Belum ada, belum tahu apa yang ditanyakan itu. Bingung yang mau ditanyakan apa.